insya Allah 5 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, syahidus syuhur, induk daripada bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, jika tahun ini kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tahun ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakbiruna sya'atan, tidak dapat kita undur walaupun 1 hari saja. Wala yastaqdimun, tidak pula dapat kita percepat walaupun 1 hari. Apalagi alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa lawamah. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang agung dan mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat Islam. Dan nikmat itu merupakan nikmat yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang di luar sana. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya. Oleh karena itu pantaslah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad dan menjadi contoh bagi kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib yang berdiri di mimbar ini pasti mewasiatkan kepada kita semua, terkhusus pribadi khatib, untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin para tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau khatib tidak salah, insya-Allah 5 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, syahidus syuhur,
daripada bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan syahidul ayyam, induk daripada hari adalah hari Jumat, dan Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaannya para hadirin, apakah kita sudah siap menyambut bulan yang suci itu? Apa yang mesti kita lakukan nanti di bulan Ramadan? Apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, jika tahun ini kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tahun ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat kita undur walaupun satu hari saja. Wala yastaqdimun, tidak pula dapat kita percepat walaupun satu hari, apalagi satu tahun. Apakah tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita? Apakah kita sudah optimalkan ibadah kita nanti di bulan Ramadan? Apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan nanti? Yang pertama yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan nanti adalah niatkan segala aktivitas untuk ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah, inna a'malu bin niyat, segala amal sesuatu itu tergantung pada niatnya. Bapak-bapak yang bekerja di pagi hari, yang berangkat ke kantor, maka niatkan untuk ibadah. Sebelumnya kita makan sahur dulu sebelum pagi, maka niatkan untuk ibadah. Ibadah itu bukan cuma solat, bukan. Tapi ibadah itu ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas kita kalau kita sudah niatkan untuk ibadah, insya-Allah akan dicatat sebagai pahala. Yang kedua yang mesti kita lakukan nanti di bulan Ramadan adalah kembalikan diri kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dengan kata lain, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat secara sempurna. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri dari segala dosa. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa? Tidak. Maka Jumat ini kita belajar sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa dosa. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah, dia tidak dapat dosa lagi. Dia seperti kertas putih, suci, tidak ada kotor dalam hatinya, apalagi dalam dirinya. Hadirin para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan? Yang mesti kita lakukan adalah puasa 1 bulan penuh. Jangan sampai tinggal. Kalaupun mesti ada ujur, silahkan. Tapi kalau tidak, jangan sampai kita tinggalkan di bulan suci itu untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman yang Allah panggil. Kenapa orang banyak yang tidak puasa? Kenapa orang masih ada juga yang tidak puasa di bulan suci Ramadan? Karena dia tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang mesti kita lakukan adalah menjaga solat 5 waktu dan memperbanyak solat-solat sunnah yang lain. Solat sunnah qiyamul lail, solat tarawih, solat witir, solat tahajud, itu yang mesti kita perbanyak nanti di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tidak menanyakan harta kita nanti di akhirat, tidak. Yang pertama Allah tanyakan nanti kita di akhirat adalah solat kita. Mobil mewah, rumah mewah, tidak Allah pertanyakan. Tapi yang Allah tanyakan adalah solat kita. Dengan kita jaga solat kita perbanyak solat sunnah qiyamul lail, maka dengan kemuliaannya kita akan selamat, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yang mesti kita lakukan adalah perbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan juga mesti kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan sampai 70 kali lipat kata para ulama. Oleh karena itu banyak-banyak kita membaca Al-Quran. One day one juz. Itu adalah perbuatan yang baik. Dan insya Allah Subhanahu wa taala mencatat itu sebagai ibadah dan pahala kepada kita hadirin. Lalu yang kemudian yang keenam yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah bersedekah. Ketahuilah bahwa bersedekah, berinfak itu tidak memiskinkan hambanya. Tetapi kalau kita bersedekah dengan keikhlasan, maka kita juga termasuk orang-orang yang menabung untuk akhirat. Emang bisa kita mengarang amal kubur kita? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Kita bersedekah kepada masjid, berinfak kepada masjid, membantu orang-orang miskin, dan insya Allah itu akan menjadi penerang nanti di yaumul kubur kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh yang mesti kita banyak berbuat adalah berdoa. Ada 3 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua doa orang-orang yang terzolimi. Dan yang ketiga doa orang-orang yang berpuasa, menahan lapar dan hanya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela itu, waktu kita berpuasa sangat lapar-lapar, sebelum menjelang berbuka, maka perbanyaklah doa, dan insya Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang mesti kita perbuat nanti di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyak bacaan zikir itu banyak. Maka banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beringat kepada diri kita bahwa diri kita ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak milik siapa saja. Dan yang kesembilan yang mesti kita lakukan adalah iktikaf, berdiam diri di masjid. Sudah ada menjadi program kita 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ikutilah itu. Dan yang terakhir adalah kita banyak-banyak mempelajari ilmu tentang Ramadan. Apa-apa yang membatalkan puasa mesti kita pelajari. Dan bukan cuma itu, pahala di bulan Ramadan
bisa saja hilang, bisa saja kita tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena kita tidak mempelajari ilmu-ilmunya. Maka perlu juga kita mempelajari ilmu-ilmu ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bi'ibnillah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim ya dzul jalali wal ikram. Faya ibadallah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم. اللهم منصر من نصر الدين. اللهم منصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي سوريا ثم خصوصا وفي إندونيسيا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.